mana pada tahun baru ini kita akan memulai kuliah kita dengan semangat yang baru tentunya, ya, dengan harapan yang baru. Tapi kalau soal pacar saya nggak tahu apakah yang baru juga ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut topik kita terkait dengan analisis daripada utang pajak dan biaya masa harus bayar. Ya, kalau kita lihat di tes substantif kita, ya, nah bahwasanya audit program nomor 7 ya, audit program nomor 7 hitung kembali utang pajak, penghasilan dan biaya masa harus bayar. Silakan nanti Anda tambahkan ini biaya masa harus dibayar ya. Nah, kalau kita lihat ya di konten pembahasan kita minggu lalu ya untuk pajak ini dia, ini sudah terakhir Anda kerjakan ya. Nah, sekarang kita membahas ini. Maka ini datanya bisa kita lihat dari laporan berikutnya ya, PT Citra Numensen 19X2. Cuma di laporan kita tidak ada, maka disajikan di tes substantif kita ya. Nah, kalau kita lihat di tes substantif ya, nah utang pajak di sini dari, ingat seperti yang utang usaha yang kita analisis itu ada dua, dari segi waktu dan dari segi nilai. Nah, kalau dari segi waktu apakah masih koridor jangka pendek atau jangka panjang? Kalau ukurnya apa? 31 Desember 19X0 X1 ya, 31 Desember 19X1 karena periode kita di situ. Sampai ke 31 Desember 19X2 itu masih koridor jangka pendek. Lewat dari situ itu merupakan jangka panjang. Ya. Nah, kita lihat di sini utang usaha badan 2529 sebesar 2.043. Nah, kalau kita lihat di kertas kerja kita sama ya, ini 2.043.000. Nah, dibayar dikatakan di sini dibayar tanggal ya 15 Februari. Oh, sorry, menurut 15 Februari, data 15 Februari yang dilakukan oleh auditor, ternyata ini belum dibayar. Alasannya karena belum mengajukan SPT sampai bulan Februari ya. Tetapi pada umumnya untuk pelaporan SPT badan itu biasanya bulan April, dan itu bisa dikatakan dihindari oleh perusahaan untuk tidak membayar karena dendanya bisa berlapis. Oke, sehingga ini kita asumsikan bahwasanya sudah dibayar, pasti dibayar 19X2. Maka di sini kita buatlah di sini ya 19X2 ya, tanggal pelunasannya. Adjustmentnya tidak ada karena nilainya sama. Nilainya sama ya, nilainya sama sehingga tidak ada temuan untuk badan, pajak badan. Nah, bagaimana kalau dia pajak penghasilan? Menurut klien di sini, ya menurut klien 1.040.410. Menurut yang kita temukan di laporan berikutnya 1.410 sama ya, nilainya sama, berarti nggak ada masalah. Oke. Nah, waktunya kapan? 10 Januari 19X2. Nah, 10 Januari 19X2 masih koridor jangka pendek dari 31 Desember 19X1 ke 10 ya, tanggal 10 Januari berarti tidak ada masalah, masih koridor jangka pendek. Berarti untuk PPh 21 tidak ada masalah. Saldo klien sama dengan saldo audit ya, tanggal 10 Januari. Ya. Berikutnya untuk PPN. Kita lihat di tes substantif ya. Nah, ini dibayar dua kali, dua termin. Nilainya saya kira ini sama. Kalau kita lihat di kertas kerja kita ya. 30.577.721 sama ya. Oke, nilainya sama. Oke. Kemudian dibayar 12 Januari dan 10 Februari. Ya, dua termin totalnya 30.577.721. Berarti dari segi nilai nggak ada masalah, sama dibayar nilainya ya. Kemudian dibayar 12 Januari dan 10 Februari. Oke. Maka silakan Anda buat di sini ya. Ini 15 Januari, berarti ada dua pembayaran di sini ya. Ada dua pembayaran 15 Januari dan ya. Oke. 10 Februari 19X2. Oke. Ada dua pembayaran. Nah, untuk pajak ini sudah selesai ya. Maka meskipun ini 0, berarti 2.043 tambah 0 ini sama dengan sama ya. Adjustmentnya jangan lupa penjumlahan ke samping ya, dan penjumlahan ke bawah. Ini boleh pilih salah satu, boleh penjumlahan ke samping, boleh penjumlahan ke bawah untuk total saldo audit, karena sama aja, penjumlahan ke samping juga boleh, ke bawah juga boleh. Oke, baik, inilah dia untuk pajak, tidak ada temuan ya. Biaya masa harus dibayar ya, biaya masa harus bayar yang sudah Anda kerjakan sampai saldo akhir ya, sampai saldo akhir. Oke, nah
Kemudian analisisnya ya bahwasanya untuk biaya pengangkutan TBS 1.680.000 ya. Menurut catatan di sini ya 1 juta sama 1.680.000 dibayar 15 Januari. Ya, 15 Januari itu masih koridor jangka pendek, berarti tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Oke, dari nilai tidak ada masalah, dari waktu tidak masalah, berarti kalau tidak ada masalah, saldo klien sama dengan saldo audit. Ya, saldo klien sama dengan saldo audit. Ini dia, kapan dibayar? 15 Januari. Dari mana kita peroleh itu? Dari laporan klien kita pada tahun berikutnya. Biasanya Januari, Februari 19X2 kita perhatikan. Oke, baik. Kemudian gaji upah. Ya, gaji upah di sini 9.400.000. Menurut temuan kita 9.400.000 sama. Dari segi nilai sama. Nilai utangnya dibayar tanggal 2 Januari. 2 Januari itu masih koridor jangka pendek. Berarti tidak ada temuan juga. Berarti saldo klien sama dengan saldo audit. Itu dia ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di kertas kita ini sama 2 Januari. Kita lompat ke beban air listrik telepon. 600 menurut klien. Nah, menurut catatan yang kita lihat dari laporan X2, 600 sama. Nilainya sama, berarti nggak ada masalah. Dibayar 15 Januari. 15 Januari 19X2 masih juga koridor jangka pendek. Berarti itu dia nih, ya, sama. Nah, sekarang kita masuk ke utang bunga. Ya, beban bunga yang masih harus dibayar. Menurut klien, 4.950.000 menurut klien. Nah, saldo akhir, saldo awalnya 7.650.000. Persoalannya, kok ada utang bunga? Kenapa ada utang bunga? Utang bunga ada karena klien kita ada melakukan peminjaman ke pihak luar. Nah, dari mana datanya bisa kita lihat? Datanya bisa kita lihat dari, ya, kita lihat pada laporan keuangan PT Citra No-Mention. Ya, kita lihat laporan, ini dia laporan. Di mana itu bisa kita temukan? Kita lihat pada catatan atas laporan keuangan, atau kalau di sini disebut ya kebijakan akuntansi dan informasi tambahan. Di mananya? Kita lihat pada nomor 7 paling terakhir, kredit investasi. Nah, di sini dikatakan pada tanggal 1 Februari 19X0 ya, PT Citra No-Mention melakukan peminjaman kepada Bank Artasari ya dengan tingkat bunga 18% per tahun dengan jangka pengangsuran ya dibayar setiap triwulan. Triwulan itu berarti 3 bulan. 3 bulan. Pembayaran pertamanya 3 bulan dari tanggal 1 Februari. Berarti setelah itu 1 bulan berikutnya 1 Mei. Kan gitu. Ya, triwulan. Berarti dalam 1 tahun ada 4 kali pembayaran karena 3 bulanan. 4 kali. Ya. Berapa lama ini utangnya? 5 tahun. Oke, berapa angsuran pokoknya? Angsuran pokoknya itu 15 juta. Ya, 15 juta. Oke, maka tugas Anda yang pertama. Coba Anda hitung berapa nilai nominal utang pada tanggal 1 Februari. Besaran yang dipinjam oleh PT Citra No-Mention. Itu tugas Anda yang pertama. Silakan langsung Anda jawab pada konten YouTube kita. Paling lama 1 jam setelah kuliah kita selesai. Ya, cara berhitungnya juga tunjukkan. Jangan nilai angkanya saja, tapi dari mana Anda peroleh angka nilai nominalnya, silakan Anda tunjukkan pada konten YouTube kita. Itu tugas Anda yang pertama. Oke. Nah, sekarang kembali ke penjelasan kita. Ya. Nah, inilah analisisnya. Oke. Nah, bahwasanya kalau kita lihat di sini ya, periode 19X0 1 Februari ini ya. Kemudian dibayar 15 sehingga sisa utang akhir tahun 19X0 255. Nah, tadi ada saldo awal utangnya sebesar 7.650.000. Dari mana itu? Nah, kita sebagai auditor harus bisa membuktikan benar atau tidak yang dihitung oleh klien kita. Caranya bagaimana menghitung bunga? Caranya adalah nilai nominal atau sisa utang dikali daripada tingkat bunga. Kalau dia 1 tahun, bagikan dengan 12. Karena tingkat bunga harus bulanan. Karena kita mau menghitung bunga per bulan. Kan gitu. Kemudian dikali dengan bunga berjalan. Bunga berjalan.
Ya, nilai nominal sisa utang dikali dengan tingkat bunga per bulan dikali dengan bunga berjalan. Maka di sini sisa utang X0 kan kita mau menghitung saldo awal. Untuk X1 berarti akhir dari X0. 255 sisa utang dikali 18% per tahun. Bagikan 12 bulan. Dikali dengan 2 bulan ya, bulan berjalan. Ini dia. Dari 1 November ke akhir Desember. Berarti ada 2 bulan. Sudah berjalan tapi belum dibayar. Menurut prinsip akuntansi dengan basic accrual basis ya, segala sesuatu yang sudah dinikmati, yang sudah dijalani wajib diakui sebagai beban meskipun belum dibayar. Artinya apa? Beban bunga itu sudah harus diakui pada laporan 19X0, 19X1. Setiap akhir tahun itu sudah harus diakui. Adanya beban bunga meskipun belum dibayar. Makanya tandingannya adalah utang bunga atau biaya atau bunga, beban bunga yang masih harus dibayar. Itu deh ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya tadi? 255 juta dikali dengan 118% bagi 12 kali dengan 2 bulan ya. Maka diperoleh 7.650. Menurut klien, kita lihat. Menurut klien pas nggak? Ya, menurut klien. 7 juta ya, menurut klien ini. 7.650 sama ya, saldo awalnya sama 7.650, berarti nggak ada masalah di perhitungan utang bunga. Nah, kita lihat di X0 ya, sisa utangnya 195. Artinya apa? Selama X1 kan sudah full 4 kali pembayaran kali 15, 60 dikurang 255 sama dengan 195 ya. Maka di situ diperoleh 195 juta dikali 18% dibagi 12 dikali dengan 2 bulan bunga berjalan ini. Maka diperoleh 5.850. Menurut klien berapa? Nah, kita lihat. Menurut klien ya. Menurut klien ya 4.950. Wah, menurut auditor 5.850. Klien 4.950. Mana yang lebih kita percaya? Yang kita hitung, yang kita temukan, atau yang dicatat oleh klien? Tentunya yang kita temukan sebagai auditor. Itu yang benar. Kan gitu? Artinya, klien kita mencatat terlalu kecil utang bunganya. Nah, kalau terlalu kecil berarti harus kita tambah utang bunganya. Berapa selisihnya? Berapa selisih? Kita lihat di sini. Bahwasanya menurut klien ini 4.950. Menurut auditor 5.850. Berarti ada selisih kurang catat sebesar 900. Maka harus kita buat jurnalnya beban bunga pada beban bunga yang masih harus bayar atau utang bunga. Sama itu ya. Sebesar 900. Utang bunga bertambah utang di kredit. Ini dari kredit ini. Tandingannya apa? Beban bunga. Kita harus akui itu sebagai beban bunga. Paham ya? Oke. Maka kita sajikan di sini. Kemudian jangan lupa kita buat legenda observasi. Kenapa? Karena kita secara langsung ke lapangan menghitung kembali, mengevaluasi. Kemudian, maka di sini karena ini kan terlalu kecil dicatat, berarti menambah. Maka dia menjadi 5.850. Ini yang benar itu. Ya. Nah, maka kalau udah selesai, ya, maka inilah saldo audit yang benar itu. Kita jumlah ke samping, ini penjumlahan ke samping ya, ini penjumlahan ke samping. Ya. Ini juga begitu penjumlahan ke bawah ya. Ini boleh dua jurnal legenda, boleh ke samping, boleh ke bawah. Bebas. Pilih salah satu. Oke. Nah, inilah dia. Nah, kapan dibayar ini? Tentunya dibayar ketika jatuh tempo berikutnya, 1 Februari 19X2. Oke. Nah, itulah dia terkait dengan biaya bunga yang masih harus dibayar. Ada satu temuan kita di situ. Silakan Anda lanjut. Ini temuan keberapa nih? Yang ini ya. Ini temuan keberapa? Lanjut. Buat nomor temuan Anda ya. Beban bunga pada utang bunga yang masih harus dibayar atau beban bunga yang masih harus dibayar. Oke. Nah, itulah dia terkait dengan ya biaya masih harus bayar. Berarti sudah selesai. Baik utang usaha sudah kita lakukan sebelumnya, utang pajak tadi sudah clear, biaya masih harus bayar juga sudah clear. Maka berikutnya kita lakukan rekapitulasi utang jangka pendek. Tetapi sebelum masuk ke rekapitulasi tugasan yang kedua, silahkan Anda ya jawab. Tugasnya adalah bagaimana cara menghitung
utang ya bunga, ya. Cara menghitung utang bunga atau beban bunga ya pada akhir tahun, ya. Silakan Anda hitung bagaimana rumus menghitung utang bunga. Paham ya? Sama. Paling lama 1 jam setelah kuliah kita selesai, Anda jawab. Oke? Silakan Anda tunjukkan rumusnya, ya. Nah, kita lanjut untuk rekapitulasi utang jangka pendek. Ini dia namanya itemnya rekapitulasi utang jangka pendek, periodenya 31 Desember 19X1. Kemudian nomor KKP-nya nanti Anda lanjut, ini ada 4 ya. Ada 3 ya. Ada utang ya, utang usaha, utang pajak, utang biaya harus bayar. Nanti Anda buat di sini nomor KKP-nya, silakan Anda buat. Disiapkan oleh kapan itu disiapkan? Ya, kalau andaikan ini siap hari ini, buat hari ini. Kalau besok atau berikutnya, silakan Anda buat sesuai dengan kapan Anda selesaikan. Ya, kemudian oleh siapa? Tentunya oleh Anda. Ya, karena Anda sebagai auditor junior. Nah, utang usaha, utang pajak. Ini dari mana kita peroleh? Ini dari hasil rekapitulasi utang usaha. Yang mana rekapitulasi utang usaha ini? Yang sudah kita lakukan periode sebelumnya. Ya, sebenarnya tinggal kita memindahkan ini saja. Saldo, total saldo awal, debit, kredit, saldo akhir, adjustment, saldo audit. Tinggal kita pindahkan kemari. Ya, kita pindahkan. Ini dia. Ini ya 41 sama ya. Kemudian utang pajak juga demikian. Ya, utang pajak. Ya, ini awal, debit, kredit, saldo akhir, adjustment 34 sekian. Saya kira ini sama. Ini biaya masa harus bayar juga demikian. Ya, biaya masa harus bayar. Ya, ini. Oke. Maka diperoleh ini dia. Ya, ini adjustment ada temuan. Jangan lupa legenda, ini. Penjumlahan ke samping juga jangan lupa legenda. Ya. Kemudian penjumlahan ke bawah, Anda jumlah. Ya, Anda jumlah ini bebas mau dia penjumlahan ke samping ke bawah, ini boleh bebas, ya. Karena sama. Penjumlahan itu bisa menambah, bisa mengurang. Oke. Maka di sini diperoleh, hati-hati ini. Ingat, Anda harus memahami yang 12 juta itu debit atau kredit. Menambah atau mengurang utang. Ya. Nah, ketika kita bahas PT Laju Motor, ternyata PT Citrano Mensen menganggap seolah-olah itu utang jangka pendek, padahal dibayar secara angsuran. Ternyata di dalam yang 28 juta, kalau Anda ingat yang kemarin, ada di dalamnya utang jangka panjang. Yang menjadi jangka pendeknya hanya 16 juta kemarin. Yang 12 juta itu adalah jangka panjang. Kan gitu. Maka itu temuan. Itu harus kita kurangkan. Ya. Harus kita kurangkan. Paham ya? Dari yang 28 ternyata hanya 16-nya dari utang usaha itu yang merupakan dari PT Laju Motor ya. Dari PT Laju Motor yang merupakan jangka pendek. Maka harus kita kurangkan. Nah, ini kan ini. Kalau kita lihat dari yang minggu lalu, tahun berikutnya, ini ya. Dari yang 28 ternyata hanya 12 ya. Ya. Hanya 16 yang jangka pendek. Yang 12 ini adalah temuan jangka panjang ya ini. Maka harus kita kurangkan itu. Berarti faktor pengurang jangka pendek. Ya. Makanya ini secara total 41 karena masih ada utang-utang usaha lainnya ya ini. Oke. Nah, maka di sini rekapitulasinya kalau kita perhatikan ini ya, secara total ini pengurang, ini penambah. Maka ini yang 11 ini pengurang, dari 103 ini mengurang menjadi 92. Jangan asal babar lusuk, Anda jumlahkan semua. Anda harus menguasai, makanya selalu Anda buat jurnalnya nih. Ini ya, Anda harus bisa membaca jurnal. Perhatikan, utang di mana itu? Debit. Debit itu berarti mengurang. Perhatikan jurnal berikutnya. Utangnya di mana? Ini sama dengan utang. Ini saya buat aja utang biar Anda paham ya. Utang bunga ya. Utang bunga di debit berarti menambah. Kredit 12. Debitnya 9. Berarti yang 11 itu menambah atau mengurang? Debit berarti mengurang. Makanya ini mengurang ini. Paham ya? Jadi sekali lagi Anda harus bisa membaca jurnal. Ya, harus bisa membaca jurnal. Saya kira itu pertemuan kita. Tugas Anda yang ketiga tidak ada untuk konten YouTube. Ya. Jadi cukup hanya ya yang tadi sudah saya sampaikan. Namun hasil pekerjaan Anda, tugas harian Anda
Ya, silakan Anda ikuti penjelasan ini, ya. Nah, tugas harian Anda terakhir Anda upload, ya, 2 hari setelah selesai kuliah, ya, pada konten Google Classroom, ya, 2 hari setelah selesai kuliah, ya. Silakan Anda upload, ya. Silakan Anda berbagi ilmu dengan teman-teman Anda. Anda jangan berbagi jawaban, ya, jangan berbagi jawaban, tetapi Anda sharing bagaimana cara melakukannya. Kalau ada yang kalian tidak mengerti, silakan Anda tanya saya, ya. Jangan Anda segan-segan, ya. Saya sangat suka kalau Anda mau bertanya. Oke guys ya, saya kira cukup. Nah, kalau sudah selesai, maka yang 92 juta sekian ini, inilah saldo yang benar itu. Inilah perhitungan benar, maka Anda berikan legendanya ini. Kemudian Anda tutup garis dua, garis dua. Ya, Anda garis dua semua yang ada perhitungan. Jangan yang ada perhitungan Anda garis dua, minus. Contohnya apa? Di konten di kolom legenda Anda garis dua, salah. Apa arti garis dua? Menutup semua perkiraan. Yang ada perkiraan ya ini debit, saldo awal, kredit, saldo akhir, adjustment, saldo audit. Itu yang ada perhitungan. Maka itu yang Anda garis dua. Oke, demikian selanjutnya. Ini juga biaya masa harus bayar, ya. Biaya masa harus bayar juga demikian Anda garis dua ini. Garis dua sudah selesai, garis dua. Ini perhitungan telah benar, jangan lupa. Ya, Anda buat perhitungan telah benar. Untuk pajak juga demikian. Ini ya, Anda tutup semua yang ada perhitungan. Jangan lupa legenda perhitungan telah benar. Ya, untuk pajak juga utang usaha juga demikian. Ini juga jangan lupa diisi ya. Kapan Anda selesaikan ini? Jangan lupa Anda buat isi semua. Ya, rekapitulasi utang juga begitu. Ya, utang usaha ini juga ini perhitungan telah benar. Silakan Anda buat. Ya. Oke, ini juga jangan lupa diisi. Ya, saya kira cukup pertemuan kita. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Nah, yang terakhir, ketika Anda sudah selesai menyimak penjelasan materi kita, jangan lupa langsung Anda komen nama MPM, grup, dan tanggapan Anda sebagai wujud partisipasi Anda, bahwasanya Anda sudah selesai mengikuti penjelasan materi kita. Saya kira cukup pertemuan kita. Ya, mohon diikuti, mohon diulangi setiap penjelasan materi kita supaya Anda betul-betul dapat memahami setiap topik yang kita pelajari. Ya, kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanya. Saya kira cukup pertemuan kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, ya, dan dapat menjadi basic Anda ketika Anda nanti mau bekerja. Anda sudah tahu, oh begini dasar untuk melakukan audit, ya. Saya kira cukup, sampai ketemu di minggu depan, ya. Horas.